Baik, mari kita lanjutkan materi pada kali ini dengan membahas age-based segmentation. Nah, sebelum kita bisa membahas age-based segmentation, kita harus mengerti terlebih dahulu apakah itu age atau tepi dari sebuah citra. Age adalah sebuah set atau kumpulan dari connected pixels yang terletak pada boundary between two regions. Jadi terletak pada batas antara dua daerah. Nah, ini adalah ideal representation dari sebuah age, bisa berbentuk step, bisa berbentuk ramp, dan bisa berbentuk roof. Nah, apabila kita melakukan intensity profile terhadap 3 buah age yang berbentuk image ini, maka kita bisa mendapatkan intensity profile seperti ini, di mana step terjadi perubahan intensitas yang cukup signifikan. Lalu apabila di RAM kita mendapatkan intensitas yang berubah secara gradual. Lalu kita juga bisa memiliki sebuah edge yang perubahan intensitasnya seperti roof, jadi naik lalu turun kembali. Nah, berbagai macam jenis edges yang telah kita bahas tadi bisa muncul pada saat yang bersamaan di sebuah citra. Contohnya di sini kita lihat bagaimana bentuk dari edges di brain imaging bisa muncul menjadi fitur yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda-beda. Nah, lalu bagaimanakah kita bisa menganalisa sebuah edge pada sebuah citra? Misalkan kita memiliki sebuah citra seperti ini, di mana intensitas berubah dari gelap ke terang pada sumbu Y, ya, sumbu horizontal ini, maka kita bisa melihat perubahan intensitas itu menggunakan horizontal intensity profile, di mana kita bisa melihat bahwa edge yang kita punya adalah sebuah rem. Namun tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan analisa menggunakan first derivative dan juga second derivative yang menunjukkan bagaimana property atau sifat-sifat dari perubahan edges yang kita miliki. Bisa kita lihat bahwa di sini misalkan di first derivative perubahan nilai dari derivatif pertama menjadi maksimum saat terdapat perubahan intensitas dari gelap ke terang. Lalu pada saat intensitasnya berubah secara gradual di RAM, maka nilainya adalah optimum di sini, ya, positif. Namun pada saat RAM sudah selesai, maka nilai derivatif akan kembali menjadi minimum, yaitu 0. Nah, akan tetapi biasanya yang paling mudah apabila kita ingin melakukan analisa terhadap edge yang ada pada sebuah citra, kita biasa menggunakan second derivative dari intensity profile sebuah edge. Nah, kenapa? Karena second order derivative memiliki respons yang lebih kuat terhadap edges yang kecil dan juga yang tipis, ya. Lalu pada saat yang sama, second order derivative juga menghasilkan apa yang disebut sebagai double edge response, di mana sign dari second derivative memperlihatkan perubahan dari intensitas yang ada. Pada contohnya, misalkan kita bisa lihat di sini, perubahan intensitas dari gelap ke terang akan menghasilkan second derivative yang optimum atau positif. Namun, pada saat perubahan intensitas dari terang ke gelap, bisa kita lihat second derivatifnya adalah negatif. Ya, jadi ini adalah salah satu kelebihan dari analisa sebuah edge menggunakan second derivative. Dan ini perlu diingat ya bahwa sekali lagi apabila perubahannya dari terang ke gelap, second derivatifnya akan negatif, ya. Dan apabila perubahan intensitasnya dari gelap ke terang seperti ini, ya, maka akan memiliki second derivative yang bernilai positif. Lalu bagaimanakah kita bisa menghitung nilai derivatif dari sebuah citra digital?
Nah, derivatif dari digital function, termasuk citra digital, dapat didefinisikan menggunakan finite difference. Contohnya, ini adalah sebuah citra. Apabila kita melakukan intensity profile di horizontal, yaitu pada sumbu Y, maka kita bisa melihat perubahan intensitas dari ujung Y0 sampai ke Y yang terakhir. Lalu dari sini kita bisa melihat intensity value dari setiap intensity profile yang kita dapatkan. Lalu kita bisa menghitung aproksimasi dari first derivative dan second derivative dengan melihat nilai-nilai intensitas sebelum, sesudah, ataupun sebelum dan sesudah. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa first derivative bisa kita lakukan menggunakan aproksimasi dari nilai-nilai intensitas yang berada di sekitarnya. Nah, aproksimasi terhadap first derivative pada sebuah citra digital haruslah bernilai 0 pada di area yang memiliki intensity yang konstan, lalu memiliki nilai yang tidak 0 pada saat sebelum terjadi perubahan intensitas, misalkan pada step atau ramp. Lalu juga harus bernilai tidak 0 pada saat berada di intensity ramp. Ya, jadi saat perubahan nilai gradual, maka nilai dari aproksimasi dari first derivative harus bernilai tidak 0. Lalu, aproksimasi dari second derivative haruslah yang pertama bernilai 0 pada saat intensitasnya bernilai konstan atau tidak ada perubahan dari intensitas. Lalu harus bernilai tidak 0 pada saat pada saat awal ya onset dan juga pada saat end atau pada saat terakhir dari sebuah intensity step atau ramp ya. Jadi pada saat perubahan baik awal dan akhir harus bernilai tidak 0 dan harus bernilai 0 pada saat perubahan intensitas gradual atau di intensity ramp. Nah, di sini kita akan membahas sedikit bagaimana kita bisa menghitung aproksimasi dari nilai-nilai derivatif pada sebuah citra dimensi. Namun, di sini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kita bisa menghitung aproksimasi nilai-nilai derivatif pada sebuah fungsi satu dimensi. Jadi, aproksimasi terhadap n-order derivatif atau derivatif order ke n pada sebuah titik x untuk sebuah fungsi fx dapat dihitung atau didapatkan dengan expansion function fx plus delta x ke sebuah Taylor series mengenai x itu sendiri. Nah, ini adalah fungsi Taylor series yang kita akan gunakan untuk melakukan aproksimasi nilai-nilai derivatif di fungsi satu dimensi. Ya, bisa kita lihat kita hanya memiliki sumbu x di sini. Nah, delta x sendiri di sini adalah jarak dari titik x ke titik delta x itu sendiri. Jadi, misalkan di sini kita memiliki sebuah sebuah array, misalkan sebuah array satu dimensi, maka delta x sama dengan 1 adalah sampel sebelum dari titik x itu sendiri. Jadi misalkan x kita yang kita mau menghitung adalah x sama dengan 3, maka sebenarnya delta x sama dengan 1 adalah nilai intensitas pada x sama dengan 2, dan delta x sama dengan minus 1 adalah sampel yang setelah titik x itu sendiri. Jadi misalkan di sini adalah delta x minus 1 adalah x sama dengan 4. Nah, apabila kita ingin menghitung nilai dari delta x sama dengan 1, maka dapat dengan mudah kita masukkan saja nilainya delta x sama dengan 1 ke fungsi ini. Jadi, akan kita ganti nilainya delta x menjadi 1. Maka kita dapatkan nilai atau fungsi seperti ini. Lalu, apabila kita ingin menghitung nilai apabila x sama dengan minus 1, maka bisa kita dapatkan fungsi dengan
bentuk seperti ini, di mana semua delta X yang ada di fungsi ini kita ubah menjadi nilainya sama dengan minus 1. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi yang telah kita dapatkan di slide sebelumnya, kita bisa melakukan aproksimasi terhadap nilai-nilai derivatif dari sebuah fungsi diskrit ataupun citra digital nantinya. Untuk aproksimasi terhadap first order derivatif, kita bisa ada 3 cara untuk melakukan aproksimasi. Yang pertama adalah forward difference, yang kedua adalah backward difference, lalu yang ketiga adalah central difference. Nah, yang perlu diingat dari fungsi ini adalah bahwa kita hanya ingin menghitung first derivative dari fungsi fx yang kita inginkan. Makanya di sini penurunan second derivative dan juga third derivative itu tidak dibutuhkan. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya dari forward difference didapatkan dari persamaan 10 strip 2. Maka di sini dapat dengan mudah kita dapatkan dengan dalam tanda kutip memindahkan fungsi fx ini ke sebelah kiri. Maka bisa kita dapatkan forward difference-nya yaitu f aksen x sama dengan fx plus 1 minus fx. Begitu pula dengan backward difference yang didapatkan dari persamaan 10 strip 3, di mana dapat dengan mudah kita dapatkan dengan cara tanda kutip memindahkan first derivative ini ke sebelah kiri dan fx minus 1 ini ke sebelah kanan. Oleh karena itu, bisa kita dapatkan backward difference adalah fx dikurangi fx minus 1. Lalu, apabila kita ingin melakukan aproksimasi first order derivative menggunakan central difference, maka kita harus melakukan pengurangan terlebih dahulu terhadap persamaan 10 strip 3 dan 10 strip 2 dan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan aproksimasi dari central difference. Nah, lalu bagaimana dengan second order derivative? Seperti yang sudah dijelaskan, apabila kita ingin mendapatkan second order derivative, maka kita memerlukan terms yang kedua ini harus diikutkan pula. Nah, dengan hal yang sama, kita bisa mendapatkan second order derivative dengan cara melakukan penjumlahan antara persamaan 10 strip 2 dan 10 strip 3. Lalu kita bisa menghitung atau melakukan aproksimasi terhadap nilai derivatif dari second order derivative menggunakan rumus atau persamaan di bawah ini. Nah, contohnya di sini apabila kita ingin melakukan aproksimasi terhadap first derivative, di sini contohnya adalah menggunakan forward difference, maka nilai first derivative di sini minus 1 ya didapatkan dari 4 dikurangi 5. Ya. Jadi kita mendapatkan nilai minus 1. Lalu di selanjutnya nilai minus 1 juga didapatkan dari 3 dikurangi 4. Maka bisa didapatkan nilai minus 1. Lalu untuk second order derivative ini bernilai minus 1 karena didapatkan dari fx plus 1 minus fx minus 2fx plus fx. Silahkan dicoba ya. Nanti akan didapatkan second derivative yang seperti di bawah ini. Nah, dari slide-slide sebelumnya sudah sangat jelas terlihat bahwa kita bisa melakukan aproksimasi terhadap nilai-nilai first dan second derivatives dengan cara menghitung perbedaan intensitas dari sebuah titik X dengan titik atau nilai intensitas di sekitarnya, jadi neighboring pixels. Nah, oleh karena itu, approach yang biasa digunakan untuk menghitung first dan second derivative untuk setiap pixel adalah dengan melakukan spatial convolution. Contohnya, apabila kita bisa menggunakan convolution menggunakan kernel 3x3 seperti ini, dan kita bisa menghitung nilai responnya, yaitu adalah Z. Ya. Dan sesuai dengan rumus konvolusi ini, di mana ZK adalah intensitas dari pixel yang berkorespondensi dengan
kernel dari yang kita gunakan. Ya, jadi dengan mudah kita bisa menghitung aproksimasi dari first dan second derivative menggunakan spatial convolution. Baik, kita sudah melihat bagaimana kita bisa melakukan aproksimasi first dan second order derivative menggunakan konvolusi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita bisa melakukan point dan line detection menggunakan convolution yang sudah kita bahas di bagian ini. Terima kasih.